Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar satu tema yang penting, yaitu bersyukur. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar banyak tentang etika kehidupan dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang bersyukur. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kata bersyukur adalah terlalu sering dan terlalu banyak kita ucapkan. Bahkan kalau ada orang bertanya sama kita, bagaimana keadaan kamu? Puji Tuhan, bersyukur, baik-baik. Orang di dunia pun semua katakan bersyukur dan banyak katakan bersyukur. Tapi mari kita belajar apa konteks firman Allah. Alkitab mengatakan ucapanlah syukur senantiasa dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki saudara bersyukur dalam segala hal. Susah, senang, sakit, sehat, kekurangan, berkelebihan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak gampang, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Betapa indahnya, saudaraku. Segala sesuatu, apa yang ada pada saudara, uang receh yang segini, itu dari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Maka tak kalah kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, rumahmu, apa yang ada padamu sekelilingnya. Itu dari Tuhan. Maka bersyukurlah. Oleh sebab itu saudaraku, puas dan cukup dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Jangan kita tamak. Jangan kita rakus. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Roma 8 ayat 28. Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Tuhan turut bekerja. Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Rancangan yang memberikan pengharapan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang tidak membawa kita celaka. Ingat saudaraku itu. Ini firman Allah. Nah kalau dengan demikian saudaraku, maka kita patut bersyukur. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Tadi saudara katakan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi inilah yang dikehendaki oleh Allah. Yang dimaui oleh Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan ucapan syukur. Di sini menyatakan kita ucapan syukur bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat dalam segala hal. Yakin maka kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita hidup bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka yang pertama kita tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin. Kalau saudara bersyukur dengan apa yang ada, maka kita tidak akan korupsi, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan menipu, kita tidak akan bohong, tidak akan melukai hati orang lain. Tidak akan, saudara. Tidak akan kita jatuh dalam dosa. Kita tidak akan main hutang sana, hutang sini, membohongi orang lain. Tidak mungkin. Karena kita adalah hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita bekerja lebih tekun. Kerja keras, ulet dalam tuntutan petunjuk dari Tuhan sendiri. Kita lakukan dalam petunjuk dari Tuhan. Ulet saudaraku, tekun. Kita sudah belajar banyak hal ini. Orang yang bersyukur pasti akan seperti itu saudaraku dalam hidupnya. Karena dia bersyukur. Dia tidak malas, tidak diam, tapi dia lakukan. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai saudaraku. Wow, ini luar biasa saudaraku, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu senyum, tertawa, sehat badannya, imunnya kuat. Kenapa? Dia selalu bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya. Saudara, orang yang bersyukur kepada Tuhan pasti diperkenankan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Allah, dan diberkati oleh Tuhan itu sendiri.
Saudaraku, ini orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka kita harus bersyukur dalam kehendak Tuhan. Inilah Tuhan mau dalam seluruh hidup saudara. Janganlah kita hidup dengan bersungut-sungut. Jangan. Mari mulai sekarang, mulai hari ini. Apa yang saya sampaikan berapa episode kali ini, lakukannya dengan baik. Dan sekarang saudara mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena Dia itu baik. Bahkan terlalu baik. Jangan kita hanya ucapkan dalam kata-kata kita. Jangan kita hanya bisa menyanyi Tuhan itu baik. Tapi buktikan dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan itu benar-benar baik dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Oleh itu marilah saudara-saudaraku, siapapun saudara, profesi saudara apapun, baik saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai karyawan, saya pegawai negeri, saudara sebagai guru, sebagai dosen, TNI, Polri, dokter, saudara pengacara, saudara hakim, jaksa, saudara adalah pendeta, penginjil, hamba Tuhan. Apapun profesi saudara, bagaimanapun keadaan saudara, marilah kita belajar hidup dengan penuh pengucapan syukur di dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Tuhan, Tuhan kita. Dengan demikian saudaraku, aduh benar, saya rasakan dalam umur saya segini, saya hanya bisa hidup dengan ucapan syukur. Saya tidak bisa lihat apa-apa. Saya tidak bisa lakukan banyak hal. Tapi apa yang ada pada saya lakukan ini semua. Karena saya tahu Tuhan kasih saya kekuatan. Hanya saya bisa bersyukur. Apa bisa saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Lakukan dalam kehidupan saudara. Lakukan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Berikutnya saudara, kita akan belajar untuk memperingati Hari Ayah Rohani Sedunia pada minggu ketiga bulan Juni. Maka kita akan belajar suami atau papa yang tercinta. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.